Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang karakteristik media penyiaran. Karakteristik dalam hal ini menunjukkan sifat dasar dari sebuah objek. Berarti karakteristik media penyiaran menunjukkan sifat-sifat dasar dari media penyiaran atau broadcasting. Terlebih dahulu kita bahas karakteristik umumnya. Karakteristik umum media penyiaran terdiri dari 5. Yang pertama, one to many. Yang kedua, searah. Ketiga, menyebar. Keempat, serempak. Dan kelima, selintas. One to many menandakan bahwa broadcasting adalah layanan komunikasi dari satu pengirim ke banyak penerima, dari satu pemancar tunggal ke banyak penerima. Kemudian searah, artinya alur informasi mengalir dari arah pengirim menuju audiens dan tidak terjadi arus sebaliknya, atau tidak ada respons seketika, tidak ada timbal balik. Perangkat pengguna hanya bertindak sebagai penerima dan tidak sekaligus sebagai pemancar. Yang ketiga, menyebar. Konten dari pengirim tidaklah ditujukan hanya kepada target tertentu saja, tetapi siapapun bisa menerimanya sepanjang dalam wilayah jangkauan. Kemudian serempak, artinya tujuan atau target itu menerima konten dari pengirim secara bersamaan, secara sekaligus, meski mereka tersebar di wilayah geografis yang secara jarak terpaut sangat jauh, tetapi tidak ada perbedaan dalam hal penerimaan. Kemudian yang kelima, bersifat selintas. Jadi konten pesan yang dikirimkan oleh pengirim tidak bisa dikendalikan oleh penerima, tidak bisa dijeda, tidak bisa ditunda atau di-post terlebih dahulu. Itu artinya selintas. Nah, ketika kita berbicara tentang broadcasting atau media penyiaran, sesungguhnya kita hanya berbicara tentang dua media, yaitu radio dan televisi. Koran, media cetak dalam hal ini tidak termasuk ke dalam kategori broadcasting. Seperti apa karakteristik radio dan televisi? Mari kita lihat secara spesifik satu per. Radio secara etimologis itu berarti pengiriman suara atau pengiriman bunyi melalui udara. Secara teknologis, radio adalah a medium of wireless communication, artinya media komunikasi nirkabel atau tanpa menggunakan kabel. Dan secara terminologis, radio adalah pemancaran sinyal-sinyal radio yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dan mempergunakan gelombang radio sebagai medianya. Jadi, karakteristik khas radio setidaknya terdiri dari 4. Yang pertama adalah auditory atau auditori. Artinya, karena radio adalah bunyi atau suara yang hanya bisa dikonsumsi oleh telinga, maka dari itu apa yang didengar oleh telinga kemampuannya cukup terbatas. Untuk itu
pesan siaran radio haruslah jelas, singkat, dan sepintas lalu. Kemudian, karakteristik yang kedua adalah imajinatif atau theater of mind. Karena radio hanya bisa didengar, imajinasi pendengar bisa beragam persepsinya karena pendengar tidak melihat gambar. Namun, radio bisa menciptakan gambar di dalam pikiran. Itulah yang dimaksud dengan theater of mind. Jadi, pendengar bisa terhanyut perasaannya saat mendengarkan drama radio misalnya, sehingga dia bisa membentuk gambar masing-masing di pikirannya yang berbeda dengan pendengar lainnya. Yang ketiga adalah intimasi atau akrab. Jadi media radio siaran itu menghadirkan keintiman karena penyiar menyampaikan pesannya secara personal atau individu. Misalnya dengan sapaan, "Halo semua, apa kabar Anda?" Jadi penyiar tidak menyapa dengan "Halo, apa kabar kalian semua?" Jadi sapaannya itu akan bersifat personal. Dan ini menjadi karakter yang keempat adalah personal. Jadi walaupun radio itu didengar oleh orang banyak, sapaan penyiar yang khas seolah ditujukan kepada seorang diri pendengar, seakan-akan berada di sekitarnya, sehingga radio bisa menjadi teman dikala seorang sedang sedih ataupun sedang gembira. Karena radio memiliki karakter personal, membuat pendengar merasa dekat. Jadi apa yang disampaikan oleh penyiar masuk ke benak pendengar sehingga langsung bisa diterima pesan-pesan yang disampaikan. Sekarang kita beralih ke media broadcasting yang kedua adalah televisi. Secara etimologis, televisi merupakan media komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Karena televisi merupakan perpaduan dua kata, yaitu dari kata tele dan vision. Tele artinya jauh, vision artinya penglihatan atau visual. Jadi media komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Secara teknologis, TV adalah media komunikasi yang mengirimkan sinyal audiovisual jarak jauh yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik ataupun medium lainnya. Jadi secara terminologis, TV adalah pemancaran siaran yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk audio. Karakteristik khas televisi yang pertama adalah bersifat audiovisual, artinya tidak hanya mengirimkan audio atau suara seperti halnya radio, tetapi juga sekaligus mengirimkan gambar. Bisa dilihat, audio dan visual bisa didengar dan dilihat sekaligus. Yang kedua adalah berpikir dalam gambar. Ada dua tahap yang dilakukan berproses berpikir dalam gambar dalam televisi. Yang pertama adalah visualisasi. Artinya, menerjemahkan kata-kata yang mengandung gagasan menjadi gambar secara individual. Jadi, kata-kata diterjemahkan dalam gambar. Jadi, tidak ada gambar, tidak ada televisi. Yang kedua adalah penggambaran. Artinya, kegiatan merangkai gambar-gambar individual sedemikian rupa sehingga kontinuitasnya mengandung makna tertentu. Karakteristik yang ketiga adalah akuntabel. Artinya, karena
televisi menghadirkan audio sekaligus visual, ini tentu akan memberikan tingkat kepercayaan lebih tinggi kepada penonton karena dia bisa melihat langsung apa yang terjadi, peristiwa apa atau pesan apa yang disampaikan oleh televisi. Jadi bukan hanya suara tetapi melihat realitasnya secara langsung. Kemudian yang keempat adalah televisi itu menyajikan proses yang sangat kompleks. Jadi mulai dari SDM yang membutuhkan keahlian tertentu, mulai dari perangkat yang membutuhkan teknologi yang multi dan lain sebagainya. Jadi lebih kompleks dari radio. Namun, radio dan televisi memiliki sifat dasar yang sama sebagai media broadcasting. Sifat dasar itu adalah radio dan televisi menguasai ruang tetapi tidak menguasai waktu. Menguasai ruang artinya dimanapun berada, konsumen televisi atau pendengar radio dan penonton televisi itu akan menerima siaran televisi secara bersamaan, tetapi tidak menguasai waktu. Artinya, penonton atau pendengar itu tidak bisa mengatur waktu untuk mengendalikan siaran televisi. Jadi, tidak bisa mengatur bahwa siaran favoritnya dia mau nonton pada malam hari atau pada siang hari. Sepenuhnya waktu itu tergantung dari pengelola lembaga penyiaran. Sebaliknya, kalau media cetak, dia menguasai waktu tapi tidak menguasai ruang. Nah, berikut ini adalah perbedaan media cetak dan media broadcasting.
Demikian video kali ini, sampai jumpa pada video berikutnya.